ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bahas rukun sholat. Dalam sholat ada rukun, ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Yang pertama rukun. Rukun itu sebagai pokok. Apa itu rukun? Rukun adalah sesuatu yang wajib dikerjakan pada saat mengerjakan sesuatu. Jadi kalau rukun pas lagi mengerjakan. Berbeda dengan syarat. Kalau syarat wajib dikerjakan sebelum mengerjakan sesuatu. Syarat sholat harus bersuci, wudhu. Wudhunya ketika sholat apa sebelum sholat? Nah, itu namanya syarat. Gitu. Ketika kita sholat baca Fatihah, rukun apa syarat? Ketika kita sholat, rukun. Kapan Fatihah dibaca? Ketika sholat. Bedanya rukun sama syarat. Sama-sama wajib. Kalau rukun dikerjakan ketika sholat, kalau syarat dikerjakan sebelum sholat. Gitu. Nah, sekarang kita bahas rukun sholat. Arkanus sholati arba'ata asyara. Rukun-rukun sholat ada 14. Ada berapa? 14. Nanti ada di kitab lain 17. Bedanya apa? Bedanya kalau 14 tomok ninah disebut hanya satu kali. Nah, kalau yang 17 bahkan 18 tomok ninah itu dihitung dalam setiap rukun. Gitu. Dalam ruku ada tomok ninah dihitung. Dalam i'tidal ada tumunina dihitung. Dalam sujud ada tumunina dihitung. Dalam antara duduk di antara kedua sujud harus tumunina dihitung. Sehingga sampai disebut 4 kali. Itu yang menjadi beda. Nah, kalau yang 14 tumuninanya disebut cukup 1 kali. Gitu. Arkanus sholati arba'ata asyara. Rukun-rukun sholat ada 14. Al-awalu yang pertama, atau mau dinomerin silakan bermain nomor 1 gitu. Al-qiyamu berdiri. Jadi rukun sholat nomor 1 berdiri. Berarti berdiri wajib apa sunnah? Wajib, karena ini rukun. Selama kuat berdiri, sholat duduk ora sah, karena ini rukun. Nah, kalau nggak kuat berdiri baru ada dispensasi, boleh duduk. Nggak kuat duduk boleh sambil berbaring. Nggak kuat berbaring sambil terlentang. Nggak bisa cukup dengan isyarah pakai kepala. Udah nggak bisa isyarah kepala, cukup dengan ketipan mata. Ketipan mata nggak mampu, disolati. Berarti udah meninggal. Mengetip udah bisa. Jadi berdiri merupakan rukun sholat. Bahkan termasuk yang utama, sehingga bahasan tentang sholat sering disebut qiyam.
Qiyamnya berdiri, qiyamul lail, gitu kan? Padahal dimaksud sholat, gitu. Terus akimis sholat, gitu. Disebut qiyam karena ini pokok, gitu. Ya, dan ini yang pertama. Ya, biasanya kan kalau pertama itu paling awal itu dia menjadi judul, gitu kan? Nah, sehingga sering disebut. Yang wasani nomor 2 an-niyatu, niat. Yang kedua nih niat. Nanti baru dijelasin. Wasalisatu takbiratul ihram. Nomor 3 takbiratul ihram. Nomor 3 takbiratul ihram. Wasalisu utawi kang kaping 3 iku takbiratul ikhrami, takbiratul ikhram. Warabi'u, dan yang keempat qiraatul fatihati, membaca surah al-fatihah. Apal al-fatihah? Hah? Apal kan? Ya, karena itu rukun dan fatihahnya harus benar, gitu. Karena ini pokok, ya. Wal khamisu ar-ruku'u, yang kelima adalah ruku'. Apa yang kelima? Ruku'. Wasadisu, yang keenam at-tuma'ninatu. At-tuma'ninatu, tuma'ninah, berhenti sejenak. Namanya tuma'ninah, berhenti sejenak, ada jeda. Wasabi'u, yang nomor 7 al-i'tidalu, berdiri tegak setelah ruku'. Namanya i'tidal. Jadi kembali berdiri tegak setelah ruku', namanya tuh i'tidal. Wasaminu, yang nomor 8 as-sujudu, sujud. Nomor 8 apa? Sujud. Watasi'u, yang ke-9 al-julusu baina sajdataini, duduk di antara kedua sujud. Yang baca Rabbik firli bukan duduk di antara kedua sujud. Itu rukun. Ini masuk rukun semua ini, nggak boleh ditinggalin. Salah satu ditinggal ora sah. Ya. Wal ashiru al julusu litasyahudil akhiri. Nomor 10 duduk dalam tasyahud akhir, duduk dalam tahiyat akhir. Duduknya itu, ya. Ini duduknya, bukan bacanya. Ini duduknya aja udah rukun. Itu duduk ketika tahiyat akhir. Wal hadiyah asyara, dan yang nomor 11 at-tasyahudul akhiru, tasyahud akhir, tahiyat akhir. Kalau tadi duduknya, sekarang bacaannya. Duduknya ya rukun, bacaannya ya rukun. Wathaniya asyara, dan yang nomor 12
as-sholatu 'alan nabiyyi fit tasyahhudil akhiri, membaca sholawat atas Nabi pada tahiyat akhir. Jadi kalau tahiyat akhir tuh yang at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah itu batasnya harus sampai pada sholawat pada Nabi. Kalau belum sholawat pada Nabi terus dia keburu kentut, batal, berarti ngulang dari awal. Begitu. Banyak makan ubi. Wasalisa asyara, yang nomor 13, assalamu, salam, mengucap salam. Ya, salam yang ke kanan. Ya, nomor 13, mengucap salam yang nengoknya kemana? Kanan. Salam pertama. Ini salam pertama. Warabi'a asyara, yang terakhir 14, at-tartibu, berurutan. Tertib itu berurutan. Kayak kita lagi ngantri bayar apa? Ngantri sembako kelurahan. Nah, itu tertib namanya tuh. Kalau ngantri jangan nyondok, ngomelin orang. Ya, harus tertib. Ya. Dalam sholat aja jadi rukun. Nah, kita di luar sholat nyerobot. Wow, langsung diteriakin orang banyak. Nah, sudah komplit. Nomor 1 apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, salam yang pertama. Ditulisin yang pertama. Karena ada salam pertama, ada salam kedua. Gitu. Kalau yang pertama nengok ke kanan, kalau yang kedua nengok ke kiri. Yang rukun yang pertama. Gitu. Yang kedua sudah bukan rukun. Jadi kalau kita nih lagi kebelet kencing atau apa ya, atau kebelet mau buang air besar, udah ngebet gitu. Nah, salam pertama itu udah langsung berdiri, bubar, itu udah sah. Belum sampai apa itu yang kedua, karena yang kedua itu sudah sunnah. Kalau yang pertama itu rukun. Kalau belum salam pertama udah langsung berdiri bubar, nggak sah. Di batasnya itu, ya. Catatannya udah komplit belum? Yang pada nyatet. 2 diulang. Nomor 1 tadi yang pertama belum kompak tadi, masih ada yang nusur, ada yang kelewat kali nyatetnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 berdiri tegak setelah rukuk, i'tidal ya. 8 sujud, 9 duduk pada sujud, 10 duduk akhir, 11 membaca 12 membaca sholawat, 13 mengucap salam pertama, 14 berdiri, tertib. Sekarang dicek sholat kita rukunnya selama ini sudah terpenuhi apa belum? Berdiri udah, niat udah, Fatihah udah, rukuk udah, i'tidal udah, sujud udah, duduk di antara kedua sujud udah, tahiyat duduk udah, baca tahiyat sudah, baca sholawat dalam tahiyat akhir udah, salam udah dilakukan dengan tertib, berarti sholat kita sudah sah. Nah, itu khusus belakangan. Nih babnya baru rukun. Iya. Nanti kalau bab kusuk beda lagi. Kalau bab kusuk bukan bab fikih. Itu babnya bab tasawuf. Nah, kalau nggak bisa tasawuf jadi tak sanggup. Nah, jadi tapi kita yang penting dohirnya dulu. Ya, yang penting nih yang secara dohir dulu, rukun sholat. Terus yang 14 tadi itu secara globalnya terbagi menjadi 3. Ada rukun kolbi, hati, ada rukun kauli, ucapan, ada rukun fi'li, perbuatan. Dari 14 tadi itu ada kerjaan hati, itu niat. Niat itu di hati. Gitu? Ya, ini ya rukun kolbi. Kolbi itu hati. Ya. Terus ada yang kauli berupa ucapan, yaitu 2, membaca surah Al-Fatihah sama tahiyat akhir. Cuma 2. Yang ini yang rukun tuh ya. Ini kita belum bicara sunah-sunahnya. Ini yang pokok-pokok aja tuh. Nah, ada rukun kauli yang berupa ucapan. Yang berupa ucapan apa itu? Takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tahiyat akhir, sholawat dalam tahiyat akhir, terus mengucap salam. Itu kan ucapan semua tuh. Namanya kauli. Terus ada fi'li. Kalau fi'li itu perbuatan. Berdiri. Fi'li bukan tuh. Perbuatan bukan. Ya, ruku, i'tidal, sujud, duduk, apalagi itu yang berupa ini, yang berupa pekerjaan, gerakan, ya kan? Ya, salam. Kalau salam itu tadi kan ucapannya, gitu. Ucapannya, nengoknya itu nanti nggak masuk rukun, gitu. Jadi seandainya dia nggak nengok, gitu, yang penting dia udah salam, itu sudah memenuhi rukun, karena salamnya, gitu. Ya. Jadi 14 tadi itu ada yang bagian hati, ada bagian lisan, ucapan, ada bagian gerakan anggota badan. Gitu? Nah, sekarang dari awal
Al-qiyam, yaitu berdiri. Kalau kita berdiri sholat harus tegak lurus, ya, nggak boleh menceng, gitu, harus tegak, nggak boleh miring-miring. Iya, jadi kita bicara yang normal dulu. Yang mundur-mundur itu belakangan nanti. Nah, gitu. Jadi ini yang bagi yang normal gitu, itu wajib berdiri tegak. Gitu. Nah, itu dalam sholat fardu. Dan bagi yang mampu berdiri. Adapun bagi yang tidak mampu berdiri, ya, atau juga mampu tapi dalam sholat sunat walaupun mampu berdiri, boleh sholat sambil duduk dalam sholat sunat. Tapi ini khusus dalam sholat fardu. Kalau dalam sholat fardu dia mampu berdiri, dia duduk, enggak boleh, enggak sah. Tapi kalau dalam sholat sunat boleh. Cuman kalau dia mampu berdiri, dia sambil duduk, pahalanya separuh. Besok mampu berdiri, nggak mau berdiri, malas namanya kan. Tapi sah kalau dalam sholat sunat, gitu. Nah, kalau nggak mampu berdiri boleh sambil duduk. Tadi nggak mampu duduk, urutannya berbaring. Berbaringnya itu posisinya kepalanya di utara, terus ngadepnya ke kiblat, miring. Ya, seperti orang yang meninggal ditaruhnya di liang lahat, itu begitu, mujur ngalor ngadep kiblat, gitu. Kalau kita nggak kuat duduk, itu yang pertama. Terus pilihan kedua, boleh kepala di sebelah timur dengan diganjal bantal. Berarti kepalanya lebih tinggi, sendak kedah, karena nggak mampu duduk toh, ya, sehingga dia masih bisa mengupayakan biar madep kiblat, gitu urutannya. Nah, kalau sudah nggak mampu tadi itu, boleh dia terlentang. Jadi kalau miringnya ke sana, terus kalau terlentangnya ngadepnya mujurnya ke timur, kepalanya di ganjel biar lebih tinggi. Itu urutannya. Jadi nggak boleh kita nggak kuat duduk terus miringnya ke timur terus ngadepnya ke utara. Kan kita disuruh menghadap kiblat. Supaya ngadep kiblat mesti miringnya ke sono, ya kan? Palanya di sebelah utara sehingga palanya ngadep ke kiblat, gitu, ya. Ya. Ya kalau ke barat berarti kan sudah tinggal membalik. Berarti kan tinggal balik kepalanya di sebelah timur. Karena kita mau miring ke sana kan nggak mampu. Nggak mampunya kan karena darurat, karena memang ruangannya ke situ. Lah iya, maksudnya pas sholat aja dibalik. Oh, kalau nggak bisa bangun, berarti namanya sudah darurat. Iya. Ini urutannya. Kalau nggak mampu begini, urutannya begini.
nggak mampu begini, urutannya begini. Itu kalau dia mampu ngikutin urutan, gitu. Nah kalau udah nggak mampu ngikutin urutan, ya semampunya, karena udah udah nggak bisa bangun, ya kan? Mau dirubah-rubah tempat tidurnya juga, emang ruangannya, posisinya emang gitu, nggak bisa digeser ke sono. Nah, itu namanya darurat. Ini bicaranya urutan kalau kita masih mampu mengusahakan urutannya ngono wau. Gitu? Paham? Ya. Yang kedua niat. Nah, niat ini ya tempatnya di dalam hati. Jadi niat itu adanya dalam hati. Adapun melafadzkan niat itu sunnah. Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ngucapin begitu tuh, ngucapinnya sunnah. Gitu, itu namanya niat yang baru sunnah. Ngucapinnya sunnah. Tapi nanti ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, di hati harus ada niat sholat isya karena Allah Ta'ala. Dalam hati harus terlintas niat sholat yang dituju. Itu yang asli niat, yang di hati itu. Nggak boleh kosong ketika takbiratul ihram. Kenapa ketika takbiratul ihram? Karena niat itu adanya di awal. Nah, sholat itu diawali dari takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Sehingga niatnya harus ketika takbiratul ihram. Biasanya kan berdiri, terus baca usolli, terus takbir, ya toh? Nah, sekarang usolinya enggak apal, ora apa-apa. Jadi enggak apal usolli itu ora apa-apa. Berdiri tegak, konsentrasi, langsung takbir Allahu Akbar. Di dalam takbir terlintas niat sholat opo, gitu. Harus terlintas. Kalau nggak ada terlintas niat, berarti nggak niat. Karena intinya niat yang dalam hati. Adapun at-talaffuz mengucapkan, ya, at-talaffuzu bin niat, mengucapkan niat itu hanya litakid inda Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, mengucapkan usolli itu untuk menguatkan, biar orang konsentrasi dulu, mengkondisikan dulu, baru takbiratul ihram. Kalau ujuk-ujuk langsung takbiratul ihram, kalau dia itu pikirannya lagi, kalau pikirannya kacau, ya takbiratul ihram niat kagak masuk. Sedangkan harus masuk, supaya ketika takbiratul ihram niat masuk, maka dikondisikan dengan mengucap dulu usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ada yang cukup Allahu Akbar, ada yang panjang Allahu Akbar, ada yang nggak jadi-jadi Allahu Akbar. Astagfirullah. Mulai lagi.
Nah, itu namanya was-was. Was-was itu artinya godaan. Gitu. Enggak apa-apa. Karena orang was-was itu berasal dari kehati-hatian. Tapi nanti harus disembuhkan. Kalau nggak disembuhkan, biasa semakin parah dan setan masuk. Karena dari mulai A sampai bar harus masuk niat, maka ketika dia belum konsentrasi, niat belum masuk, maka dia nggak jadi. Nah, karena dia seluruhnya diingat, saya niat sholat isya 4 rakaat dengan menghadap kiblat makmum karena Allah, karena diartiin semuanya, dimasukkan ke dalam hati sehingga panjang. Di hatinya jadi panjang. Nah, ketika konsentrasinya buyar, maka dia nggak jadi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena niat belum masuk. Kan harus masuk. Aduh, selama ini kita sholat itu pas takbirat itu ora ono niat. Nah, harus diperbaiki ya kan. Kalau dalam takbiratul ihram niat nggak masuk, berarti kita meninggalkan rukun. Dan rukun kalau ditinggal sholatnya ora sah. Karena ini pokok. Selama ini gimana? Masuk nggak niatnya? Masuk. Alhamdulillah. Gitu. Jadi niatnya itu justru yang dalam hati di saat takbiratul ihram. Gitu. Makanya sebelum takbir itu kondisikan supaya nanti pas takbiratul ihram masuknya benar-benar kita disertai dengan ingat Allah dan melaporkan niat sholatnya. Itu karena Allah Ta'alanya tetap ingat Allah. Justru ini kita lagi melaporkan ke Allah kita sedang sholat ini, gitu. Jadi tetap karena Allahnya di situ. Jadi yang diingat dua, yang diingat niat sholatnya, kemudian karena Allahnya. Jadi ingat Allah, terus sambil menyatakan niat sholat. Itu. Nah, kalau belum diperbaiki, karena itu rukun qalbi, rukun hati, ya, kerjaan hati. Dan itu aslinya niat itu dalam hati itu. Kalau yang melafadzkan tadi apa tadi? Apa hukumnya yang melafadzkan? Sunnah. Maka niat sholat apa saja, kalau kita enggak apal usolinya, ora apa-apa. Jangan sekali-kali enggak sholat gara-gara alasannya enggak apal niat. Enggak apal niat, enggak ada. Kalau enggak apal lafadznya niat, iya. Usoli fardhu ini. Apalagi sholat jamak qashar. Gitu? Banyak nggak hafal, orang jarang-jarang. Nah, gitu. Jalan-jalannya juga jarang-jarang. Ya makanya nggak hafal nggak apa-apa. Jangan ditanya, Bu, nggak sholat Bu? Enggak, saya nggak hafal niatnya. Ya Allah, ini ngajinya di Majelis Talim mana ya? Kalau dari Majelis Talim Al-Hidayah nggak ada yang begitu, ya kan? Karena usoli bla 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 hukumnya hanya sunnah, nggak make itu raupopo, langsung takbir. Yang penting dalam hati ada niat dalam hati yang sholat yang dituju. Nah, kalau sudah dikondisikan dari sebelumnya, ya langsung takbiratul Allahu Akbar masuk. Karena hati itu cepat.
Hati itu lebih cepat daripada ucapan. Gitu. Jadi nggak mesti harus panjang. Kami udah nggak perlu gitu. Nggak perlu begitu, nggak apa-apa. Langsung aja Allahu Akbar. Karena sebelumnya ada konsentrasi dan udah sadar sholat yang dimaksud, ya dalam hati ya sekilas udah jalan, masuk udah. Itu namanya muqaronah. Apa muqaronah? Muqaronah itu ketika takbiratul ihram itu bebarengan dengan ucapan, bareng juga niat dalam hati. Jadi nggak boleh kita Allahu Akbar tadi kosong. Begitu udah selesai, baru dalam hati saya niat sholat maghrib 3 rakaat, ketinggalan sampean, berarti nggak muqaronah, ora bareng. Terlambat. Atau sebelum takbiratul ihram, dalam hati saya niat sholat maghrib karena Allah. Ketika takbiratul ihram kosong, nggak boleh juga. Harus ada dalam awal, ya, karena ma huwa sholah as-sholatu, sholat adalah af'alun, perbuatan, wa aqwalun, dan ucapan, muftahatun, yang dimulai bitakbir, dengan takbir, muhtatamatun, yang ditutup bisalam, dengan salam. Jadi sholat itu perbuatan, ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Itu definisi sholat. Berarti awalnya di mana? Takbiratul ihram. Makanya niatnya tadi dalam takbiratul ihram. Udah ngantuk belum? Ini baru 2 dari 14. Terus jam berapa sih? Setengah 9 kurang 5. Tadi saya agak terlambat, saya kejebak. Ada galian di situ. Udah masuk yang sono. Sampai di situ, lah ditutup. Jadi kan muter lagi, balik lagi. Yang seharusnya azan sudah di sini, akhirnya sudah selesai azan. Kirain ibu udah bubar. Nah, habis niat, terus takbiratul ihram. Itu niatnya masuknya di takbiratul ihram. Karena awal sholat itu mulainya takbiratul ihram. Walaupun awalnya berdiri, tapi berdiri itu belum dijadikan ta'rif gitu. Warabi qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah, bacanya yang benar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus yang ucapan-ucapan yang rukun yaitu Fatihah, terus apa tadi? Tahiyat akhir, itu harus minimal telinganya sendiri dengar. Gitu. Jadi nggak boleh sholat umi-umi doang. Nggak ada. Minimal didengar oleh telinganya sendiri. Yang rukun-rukun itu. Gitu. Kalau yang lain nggak apa-apa. Kalau yang rukun itu minimal telinganya sendiri dengar. Berarti agak gimana ya? Tapi jangan terlalu kenceng juga. Gitu. Karena kalau terlalu kenceng sholat jamaah ganggu yang lain. Gitu. Telinganya sendiri aja. Ya bisa ngukur dah. Namanya telinga sendiri. Ya kan? Nah, dibaca
Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai ain, alamin, jangan ngalamin. Ngalamin apa? Mentang udah tua ngalamin zaman Belanda. Jadi alamin pakai ain. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan lupa digentak. Iya, gitu. Karena di situ ada sidah. Enggak boleh enggak ada sidahnya. Enggak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kakak kacik. Harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus digentak di sidah. Ya. Paling yang banyak di situ aja itu, yang kurangnya itu. Ya. Karena banyak orang yang baca itu gentakannya juga ada di iya. Kalau iyyaka na'budu artinya hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu litahsis, mengkhususkan hanya kepada Allah tok menyembah, dan hanya kepada Allah tok meminta. Itu kalau nggak ada sidahnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya berubah jauh kepada terbit matahari. Itu nggak ada sidahnya, itu artinya beloknya jauh gitu. Itu gara-gara sidah itu penting gitu. Hanya di situ iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyakum, iyyana. Nah, itu dhamir munfasil, ya. Dhamir munfasil, kata ganti, iyyaka, hanya kepadamu, gitu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi harus kita. Ya. Terus ruko, kalau apa namanya pinggangnya nggak sakit, harus apa namanya tuh? Lurus. Kayak L gitu loh. Ya. Harus siku. Seandainya ditaruhin papan atasnya, papannya nggak jatuh, karena kan benar-benar lurus gitu. Taruhin papan, jatuh nggak? Enggak, karena dia begini. Tapi kalau nengkreng begitu, taruhin papan, brosot, jatuh papannya. Berarti rukuknya belum bener itu. Ya, kecuali pinggangnya sakit, baru buat rukuk udah ngeretak. Itu bagi yang sudah tua. Kalau di sini masih muda semua. Ya, jangan lupa itu, rukuknya harus benar-benar. Terus yang penting lagi tumakninah. Jadi dalam pergantian antara rukun ke rukun, di situ harus ada tumakninah. Rukuk harus ada tumakninah. Apa itu? Berhenti. Benar-benar berhenti. Tidak ada yang masih bergerak. Terus i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Berdiri tegak lagi seperti awal. Terus sambil baca, atau juga nggak baca tetap sah, karena rukunnya hanya i'tidalnya, bukan bacaannya, gitu. Nah, itu juga harus benar-benar ada tumakninah, harus ada berhenti sejenak. Sujud harus ada tumakninah. Duduk di antara sujud harus ada tumakninah. Jangan sholat tuh ngayun aja gitu. Jadi rukuk belum tumakninah, sudah bangun, belum sampai jejak sujud lagi,
sujud baru nempel, belum sampai berhenti, udah. Itu mah sholat tapi kayak capung mandi. Ya, harus ada semua nina. Kemudian wasabi'u i'tidal, tadi berhenti tegak, kembali tegak lagi. Jangan belum tegak langsung turun. Wah, ini saya banyak sekali menyaksikan begitu itu. Ya, orang itu kadang-kadang berpikirnya nggak ngikutin syariat. Ustaz, kan kita ruku, habis ruku kan sujud. Ngapain pakai berdiri lagi ke sana jauhan? Mendingan habis ruku langsung sujud. Sehingga dia belum sampai berdiri tegak sudah langsung sujud. Ora sah. Karena wajib adanya tumakninah dalam i'tidal. Harus kembali tegak, ya, baca apa itu? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu panjangnya. Boleh hanya Rabbana walakal hamdu doang boleh. Bacaannya itu satu sama lain ora podo, ora popo. Sama-sama ada hadisnya. Tapi berdiri tegaknya itu rukun. Yang enggak boleh enggak sama. Harus sama. Gitu. Paham? Ini diem paham apa? Dengerin. Ya. Dengerin. Maaf. Ya. Wasamino sujud. Kalau sujud, anggota sujud ada berapa? Yang harus nempel ke tempat sujud. Yang pertama jidat, punya jidat. Ada orang punya jidat. Keropos. Ya, jidat harus. Adapun hidung sunnah. Yang wajib jidat. Gitu. Hidung menyertai. Kalau hanya jidat, hidungnya nggak ikut berarti sujudnya nungging. Tapi kalau berikut jidat berarti ya begini, gitu. Tapi yang wajib menjidatnya. Terus nggak boleh ketutup apa-apa. Bagi orang yang pakai cadar, ya itu kalau ditutup semua, giliran sholat buka, dibuka, nggak boleh. Harus jidat ini harus nempel ke tempat sujud. Satu jidat. Yang kedua tangan harus nempel. Yang ke 1, 2, 3 turun ke 5, ke 4, ke 6, ke 4, ke 5 dengkul, lutut harus nempel. Ya. Kemudian 6, 7 kaki, jempol kaki manjat. Gitu, betul begitu. Biar ngadep kiblat. Gitu, ditekuk begitu. Sehingga ujungnya jempol kaki ngadep ke sono, ngadep kiblat. Gitu. Jangan diangkat. Gitu. Ini sujud kakinya diangkat. Ongkang-ongkang. Mau ngapain? Iya toh. Ini soalnya apa namanya? Rukun. Jadi diperhatikan, harus nempel. Gitu. Nah, sujud itu harus terhitung sekali. Satu kali itu harus nyambung, nggak boleh begini. Kita lagi makmum. Terus imamnya sujudnya lama. Nah, makmumnya dia udah terlawas ngangkat, nyembeluk, itu balik lagi. Kadang begitu, itu nggak boleh. Itu salatnya malah batal. Kalau udah terlanjur diangkat, gitu, ternyata imam kok masih sujud, ya udah ditahan. Duduk duluan nggak apa-apa.
Karena kalau mendahului baru cuman satu dan nggak sengaja, itu kan nggak sengaja namanya, itu nggak apa-apa. Kalau sujud lagi nanti jadi nambah rukun, jadi 15. Iya, jadi dia udah ngangkat gitu, begitu lihat imam belum balik lagi. Belum lagi, balik lagi. Imam lama banget tuh sujud. Nggak taunya imamnya ngantuk. Sujudnya lama, ketiduran. Oh, makmum berapa kali sujud? Masih belum juga. Biasanya itu sujud terakhir tuh waktu dilamain. Memang sunnah. Ya, dari sunnah sujud itu memang lama. Kenapa? Karena posisi hamba paling dekat dengan Tuhannya ketika sujud. Fa'aktsirud doa, maka banyakkan doa di waktu sujud. Kalau kita bacaannya nambahnya dari Quran, dibaca ora apa-apa dalam sujud. Jadi sujud enggak sebatas subhana rabbil a'la. Dia baca ayat Quran yang lain boleh. Apalagi berkenaan dengan sujud. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardah. Itu sujudnya Nabi Sulaiman. Bersyukurnya Nabi Sulaiman. Gitu. Enggak apa-apa. Gitu. Tapi itu kalau sholat sendiri. Kalau jadi imam jangan. Iya, jadi imam jangan. Nanti tadi itu terjadi kasus. Makmumnya udah pada dan nengkreng, ini imamnya masih itu. Ya. Terus baina sajudain duduk sama ada tumanina. Kemudian bacaan tahiyat duduk di tahiyat akhir. Terus bacaan tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Thayyibatu lillah. Jangan thayyibatut. Nah, jadi ada tul, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatus. Nah ini tul. Thayyibatu, nah itu thayyibatu lillah. Segala penghormatan at-tahiyat. At-tahiyatu, segala keberkahan, al-mubarakatuh. As-sholawatu, segala rahmat. At-thayyibatu, segala kebaikan, kesucian, lillah, milik Allah. Itu dialog Nabi ketika Isra Mi'raj, dibakukan dalam rukun sholat. Karena Isra Mi'raj pun hasilnya sholat. Gitu. Jadi kita lagi mempersembahkan segala kehormatan, segala keberkahan, terus segala rahmat, segala kesucian, kebaikan itu lillah. Itu semua milik Allah. Serius itu. Kalau ngadep pada Allah itu kalau tahiyat. Kemudian dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu satu-satunya sholawat Allah kepada Nabi itu. Kalau innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bentuk sholawatnya kayak apa sholawat Allah pada Nabi? Di ayat itu belum dijelasin. Tapi ketika dalam tahiyat, ketika Nabi mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, langsung Allah jawab assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Sehingga begini, kalau kita mau baca sholawat apapun sholawatnya,
yang bagus diawali sholawat itu dulu. Karena itu satu-satunya sholawat, ucapan sholawat Allah kepada Nabi. Gitu. Sudah tahu dari dulu, baru tahu? Hah? Baru tahu. Ya. Terus dijawab lagi oleh Nabi. Nabi udah dapat ucapan salam keberkahan dari Allah, rahmat dari Allah. Nabi walaupun di situ kamu pribadi khusus, tapi hebatnya Rasulullah menjawabnya tidak khusus untuk dirinya, tapi jawabnya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Sehingga Rasul, keluarga Rasul, seluruh umat Rasul dapat dari Allah. Itu maka Nabi itu dipuji oleh Allah itu seperti itu. Enggak pernah Nabi mikirin dirinya sendiri, enggak pernah. Nabi enggak pernah dapat kabar seneng yang untuk dirinya lalu Nabi gembira, enggak. Kalau dapat kabar tentang nasib jaminan umat, baru Nabi tersenyum lebar. Karena Nabi sifatnya anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada sifat Rasulullah dalam akhir surah At-Taubah, nanti dibahas kapan-kapan. Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Nah, sekarang udah selesai ya. Ya, kemudian tahiyat sudah selesai. Salam yang pertama itu yang rukun. Setelah itu sudah selesai sholat, nanti baru bahas sunnah-sunnahnya. Insya Allah. Sebelum ditutup barangkali ada yang bertanya, kasih kesempatan kalau ada. Ya, silakan. Tadi kan dijelaskan bahwa sujud itu kan kita yang utama itu jidat nempel. Ya, tidak. Kalau seperti kaum wanita ini kan kalau pakai mukena itu sampai di sini, sampai di alis gitu. Jidatnya kan berarti tidak nempel ke ini kelanting, ke sajadah. Itu bagaimana tuh? Kalau menurut Imam Syafi'i, ketika sujud kok jidatnya enggak kena tempat sujud sama sekali ya, itu enggak sah. Jadi dia pakai mukena bener-bener sampai alis itu, gitu. Sehingga sujud sini bener-bener terganjal oleh mukena. Itu kalau besar-besar nggak sah, gitu. Karena harus benar-benar jidat atau sebagian. Jadi kalau dia sampai sini kan sebagian masih nempel, gitu. Tapi kalau dia pakai mukenanya itu sampai ke alis itu, ya kayak pakai udang-udang gitu. Nah, itu saya sama sekali jidatnya nggak nempel. Itu menurut Imam Syafi'i nggak sah. Berarti kurang rukunnya yang nempel yang harus 7, gitu. Jadi kurang. Khusus jidat harus terbuka nempel ke tempat sujud. Adapun anggota lain seperti tangan, kaki, nah, itu kalau misalnya dia pakai sarung tangan, pakai sarung kaki, ora apa-apa. Khusus jidat harus nempel terbuka, gitu. Paham? Paham, insyaallah. Paham? Paham, alhamdulillah. Paham apa ngantuk? Makasih. Iya, iya. Kakinya kenapa? Kelihatan apa terbuka. Oh, iya. Kalau lagi memakai mukena,
itu harus ukurannya dibuat sujud masih tertutup. Jangan ukurnya hanya ketika berdiri tertutup, dibuat sujud karena ngelipet sering terbuka. Itu kalau ada kesengajaan, sholatnya batal. Dia udah tahu ini kalau lagi sujud karena mukenanya kependekan, ya, sehingga kakinya kelihatan. Ada orang, nggak ada orang, kalau terbuka aurat sholat itu batal. Nggak pakai nunggu dilihat orang dulu. Kan saya sholat di dalam kamar, Ustaz. Kemudian gelap, kan nggak ada yang lihat, Ustaz. Kenapa batal? Karena itu batas nutup aurat perempuan dalam sholat. Gitu. Jadi harus termasuk kalau mau kenanya bolong. Kalau dia nggak pakai rangkepan, ya itu kalau dia tahu nggak mau nutup batal. Kecuali kalau dia nggak tahu. Jadi mau kena dimakan tikus, bolong, terus sholatnya nggak pakai rangkepan, gitu, langsung pakai aja. Giliran dia tuh pakai, lah kok ini kok anginnya terasa silir-silir nih, nggak taunya bolong. Nah itu kalau dia nggak tahu atau dia tahu cepat ditutup, boleh, nggak sah. Tapi kalau dia tahu dibiarin, dia nggak mau nutup, sholatnya sekaligus batal. Atau dia laki-laki pakai sarung, kemudian karena dia buru-buru, kemudian dia sarungnya melodrong. Apa namanya tuh? Iya, merosot gitu. Kalau dia langsung samber, nah, sehingga sambil megangin begitu, asal dia itu enggak sampai merosot gitu, maka dia masih sah. Tapi kalau sampai dia merosot kemudian dibiarin, batal. Gitu. Itu kan ceritanya ada santri, bapaknya pengen banget anak yang dari pesantren itu supaya dia itu bisa tampil khutbah Jumat. Saking pengennya orang tua anaknya dipaksa, padahal anaknya belum siap. Tapi orang tua saking pengennya anaknya tampil, sehingga mau nggak mau dipaksa, suruh khutbah Jumat. Gitu. Nah, sebelum khutbah Jumat, dia itu pakai sarungnya kurang kenceng. Udah begitu nggak pakai daleman. Nah, kan khutbah itu kan ada khutbah pertama, kemudian ada khutbah kedua. Khutbah kedua kan harusnya duduk, ya toh? Nah, bapaknya di depan, anaknya tampil khutbah. Giliran khutbah kedua, anak masih diri aja. Seharusnya kan duduk, ya toh? Karena nggak mau duduk sama orang tuanya karena dia di depan gitu kan, maksudnya itu dikasih kode, dari sarungnya dipegang, ditek-tek gitu, diketek-ketek itu maksudnya suruh duduk. Nah, anaknya nggak ngerti-ngerti, nggak ngerti maksudnya suruh duduk. Nah, orang tua kok udah dikasih kode kok masih nggak dikencengin kan? Udah dikencengin, dia pelodrong pisan, mana nggak pakai daleman ya. Sarungnya sarung cap gajah, ya, jadi pas. Karena iklan yang paling bener cuman iklan sarung cap gajah. Itu buktinya kalau dibuka bener ada belalai.
Berarti iklan betul. Ya gajah duduk. Coba suami suruh pakai gajah duduk. Ya, ya kan? Kalau pengen membenar, bener apa enggak nih sarung tetap gajah ini? Nah, bener, pasti pakai, ya enggak? Buka, nah, bener tuh, kelihatan. Dan sampai di situ. Ya udah, nggak ada yang nanya lagi kan? Udah malam. Ya. Sholat ini merupakan pokok ya. Jadi jangan gampangin sholat. Sholat ini harus menjadi perhatian khusus. Laksanakan sholat dengan tertib, jangan buru-buru, terus di awal waktu. Gitu. Usahakan sholat di awal waktu. Dan itu pekerjaan yang paling Allah sukai. Jadi ahabbu a'mal ilallah, hal yang amal yang paling disukai oleh Allah yaitu as-sholatu ala waktiha. Jadi kalau dipanggil tuh langsung panggilan Allah. Kita punya anak, ya toh? Dipanggil langsung nyaut, langsung datang. Seneng nggak? Seneng. Ya kan? Punya anak depan TV dipanggil berkali-kali, kagak nyaut-nyaut. Apa kata? Udah lu, dimomeli. Nah kita ini dipanggil melalui azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggil toh, ayo cepat. Kalau dipanggil Allah cepat. Nanti urusan cepat beres. Gitu. Meminta apa kamu? Harus setiap dipanggil. Kita punya anak, setiap dipanggil datang. Suruh apa aja mau. Orang tua punya apa aja. Nah, kayak gitu. Gitu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki rezekimu. Itu. Jadi kita ini jangan hanya minta doang, tapi gila dipanggil lelat. Mintanya doang banyak. Gila disuruh dipanggil lelat. Ya, terima kasih. Mudah bermanfaat.